di dalam tes DNA Anda melenceng, lalu berdasar apa orang lain harus percaya bahwa Anda adalah cucu Nabi? Tapi kalau Anda mau meyakini itu dalam keyakinan Anda dan kemudian diwariskan pada keturunan Anda, silahkan saja, tapi jangan sampai mengatakannya di hadapan publik, karena ketika Anda mengatakan itu di hadapan publik akan ada konsekuensi sosiologis dan religius yang akan berkaitan dengan klaim Anda. Hancur, kacau tidak? Gua nggak mau kalah. Saya tanya semua, cinta kepada kiai, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada ba'alwi, betul? Takbir. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang ngadu domba habaib dan kiai, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Kalau ada orang ngobok-ngobok saudara nasabnya Wali Songo, nasabnya para habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Betul? Habaib ulama tidak bisa diadu, maka gerombolan-gerombolan tadi mereka akan beriang, mereka akan mati berdiri, mereka akan mati. Kalau misalnya kita hanya berdasarkan husnudzon pada orang bercerita, maka cukup itu menjadi keyakinan Anda sendiri. Tapi Anda tidak bisa untuk memaksa orang lain untuk mempercayai apa yang Anda yakini. Maka saya bisa katakan pula hal yang sama kepada saudara-saudara saya dari Ba'alawi. Jika Anda tidak mampu untuk membawa dan membuktikan sumber-sumber sezaman tentang 6 leluhur Anda yang tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab nasab, dan Anda meyakininya seyakin-yakinnya, saya tidak akan masuk ke dalam keyakinan Anda, saya tidak akan ikut campur terhadap keyakinan Anda. Tetapi selama Anda tidak bisa membuktikan sumber-sumber sezaman itu, maka jangan sampai Anda memaksa orang lain untuk percaya terhadap klaim Anda. Nggak usah Anda persekusi orang lain yang mengatakan bahwa Anda bukan cucu Nabi. Kenapa? Karena Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda sebagai cucu Nabi. Dalam pribadi riset Anda tidak terbukti, di dalam tes DNA Anda melenceng, lalu berdasar apa orang lain harus percaya bahwa Anda adalah cucu Nabi? Tapi kalau Anda mau meyakini itu dalam keyakinan Anda dan kemudian diwariskan pada keturunan Anda, silahkan saja, tapi jangan sampai mengatakannya di hadapan publik. Karena ketika Anda mengatakan itu di hadapan publik akan ada konsekuensi sosiologis dan religius yang akan berkaitan dengan klaim Anda. Karena yang Anda klaim itu adalah bukan nasab sembarangan, tapi nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mempunyai implikasi sosial, implikasi religiusitas di situ, di mana berdasarkan sebagian tafsir keagamaan dianjurkan untuk mencintai daripada keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Harapan saya kepada Ba'alawi, kepada kita semua, pada bangsa Indonesia, nasab bukanlah hal penting dalam kehidupan kita. Hancur, kacau tidak? Gua nggak mau kalah. Saya mau tanya semua, cinta kepada kiai, cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada ba'alwi, betul? Takbir. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang ngadu domba habaib dan kiai, saudara biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Kalau ada orang ngobok-ngobok saudara nasabnya Wali Songo, nasabnya para habaib, biarkan atau lawan? Biarkan atau usir? Betul? Begitu saya minta dari Sabang sampai Merauke, rekam. Awas lu nggak sebar. Pokoknya yang ngerekam nggak disebar, gua doain biar pantatnya bisulan. Iya, bukan ngerekam disebar, enggak, betul? Rekam, sebar. Saya minta kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, pecinta habaib, pecinta kiai, pecinta ba'alwi, pecinta ajengan, pecinta ulama, semuanya jangan berikan ruang, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Ayo lu ketawanya belakangan, yang lain udah selesai ketawa, dia belakangan.
Jangan-jangan dia lagi ngomong bahasa handphone. Udah terus, udah yang dihabisin di sini buat yang lain. Nah, jadi saudara, saya mau ajak semua, innaka ma'aman ahbabta. Kalau kita cinta Nabi, kita akan bersama Nabi. Tapi ingat, jangan sakiti Nabi. Jangan ya, Pak. Apapun bentuknya saudara, jangan hina keluarganya, jangan hina istrinya, jangan hina sahabatnya, apalagi menghina syariatnya saudara. Jangan, nggak boleh. Dan jangan pula hina para keturunannya saudara. Kami para habaib nggak maksa. Orang mau percaya silakan, nggak percaya silakan. Yang untung yang percaya, yang rugi nggak percaya saudara. Enggak, habaib nggak ada masalah. Mau diakui nggak diakui saudara, kami tetap mengatakan bahwa datu kami telah menjaga nasab kami dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bahkan di dunia lembaga-lembaga nasab seluruh dunia mengakui saudara bahwa lembaga nasab Ba'alwi di Indonesia yang catatnya paling lengkap dan paling akurat. Yang sempurna memang nggak ada di dunia yang sempurna saudara. Kekurangan akan selalu ada, tapi catatan yang paling lengkap dan akurat adalah catatan saudara keturunan Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah saudara. Enggak mau dicaci maki habaib dari dulu. Habaib ini dari dulu dicaci maki, dihina, difitnah saudara, mau dibunuh, itu dia dari dulu saudara. Hanya sebagai penutup saya mau sampaikan bahwa gerakan anti Ba'alwi, gerakan anti Habib yang sekarang marak di mana-mana, ini gerakan intelijen hitam saudara. Mereka nggak mau ulama dan kiai bersatu. Mereka nggak mau ulama dan kiai punya pengaruh berakar di tengah masyarakat saudara. Hati-hati, ulama dan habaib saudara di mana-mana punya pesantren, punya majelis taklim, punya mimbar-mimbar dakwah. Jutaan orang yang mengikuti mereka, jutaan orang yang memuliakan dan menghormati serta mentaati mereka saudara. Ini bagi kelompok anti-Islam adalah ancaman. Ini bagi kelompok anti-Islam saudara, ini ancaman sangat berbahaya. Mereka nanti nggak bisa bebas untuk merampok di negeri kita kalau kiai habaib bersatu bersama umat. Betul takbir. Makanya habaib kiai mesti diadu dulu. Nah sekarang umat udah terlanjur percaya sama kiai anak habaib. Oh caranya cabut kepercayaan umat. Bagaimana cara mencabut kepercayaan terhadap kiai? Disebarluaskan berita. Awas, di pondok pesantren banyak kiai mesum, banyak kiai suka menggauli santriwatinya. Fitnah. Ya, kalau ada oknum 1, 2, 3, mereka bukan malaikat saudara, tapi memfitnah pondok pesantren tempat mesum biadab. Tujuannya apa? Supaya orang ke pesantren, supaya orang gak percaya ke kiai. Kiai apa? Tuh kiai di sana mesum. Kiai apa? Tuh kiai di sana berbuat maksiat. Kiai apa? Dia pengen cabut kepercayaan umat kepada kiai, saudara. Begitu juga kepada habaib. Bagaimana supaya umat gak percaya lagi habaib? Gampang, cabut saja kepercayaan umat bahwa habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Cabut, bilang saja habaib itu semua palsu, bukan turunan Nabi. Kalau umat percaya, maka habaib akan ditinggal oleh umat. Selesai. Masya Allah, jahat tidak? Saya tanya, jahat tidak? Nah ini politik begini, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap bersatu dengan ulama, siap bersatu dengan kiai, siap bersatu dengan ajengan, siap bersatu dengan habaib. Takbir. Nah, tapi nggak usah khawatir. Saya kemarin ke Hall Gresik, lautan manusia saudara. Ternyata habaib masih makin dihina, acara hallnya makin membludak yang datang. Betul, betul. Masukin hari di sini, saudara. Di sini tadi dari depan mau masuk ke dalam aja setengah mati. Untung paru-paru gua 4, satu kempes masih ada 3. Lu sih mendesak-desakan lagi loh.
Orang Habib jalan kasih jalan, betul? Betul. Ini untung Habib Agil gantengnya 3. Dia repot juga jagain saya. Ternyata di sini kita lihat, habaib makin difitnah, makin dihina, umat makin berduyun-duyun datang menunjukkan cintanya kepada habaib. Betul? Betul. Makanya saya ajak, pokoknya ada haul-haul kiai-kiai, haul ajaran-ajaran, haul habaib-habaib penuhi saudara. Karena kalau ini penuh, habaib ulama tidak bisa diadu, maka gerombolan-gerombolan tadi mereka akan beriang, mereka akan mati berdiri, mereka akan mati dalam kehinaan, mereka orang-orang yang mati saudara dalam kehinaan dari dunia sampai ke akhirat. Na'udzubillah min. Begitu saya tanya sekali lagi sebelum saya tutup ini semuanya, siap bersatu, siap berjuang, siap bersama, cinta tidak kepada kiai, cinta tidak kepada ajengan, cinta tidak kepada habaib, cinta tidak kepada ba'alwi. Takbir. Jadi kalau Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dibilang nasabnya palsu, berarti warisongo semua palsu. Kurang ajar di mereka nih. Berarti ba'alwi habaib di Indonesia semua palsu saudara. Berarti imam-imam besar, para ulama aulia ribuan jumlahnya saudara. Dari keluarga besar Al-Aidrus, dari keluarga besar bin Syahab, dari keluarga besar Al-Attas, dari keluarga besar Al-Habsyi, dari keluarga besar Al-Jufri, dari keluarga besar bin Smith, dari keluarga besar macam-macam, ribuan ulama, ribuan aulia. Berarti mereka semua nasabnya palsu, mereka semua bohong. Hati saudara, habaib berpegang teguh kepada hadis Nabi. Yang pertama, man tasaba ila ghairi abihi fahuwa man'um. Barang siapa yang tidak menisbahkan silsilahnya kepada ayahnya, dia mal'un. Makanya kasih tahu tuh, bin Sarman suruh bin Sarman, jangan dirubah. Bapaknya Sarman, bapaknya Sarman. Cuman saya nggak tahu perkawinan Sarman sama ibunya apakah dikisahkan dalam kitab yang sejaman. Saya nggak paham. Nah kalau belum dicatat, buru-buru dicatat, buru-buru dicatat. Catat. Ente punya kakek, ente punya kakeknya lagi catat. Periksa, ada nggak kitab sesaman yang nyatet itu semua? Ya kalau nggak ada kitab sejaman, yang buku nikah lah, buku nikah. Anggap buku nikah kitab sejaman juga, betul? 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 Lupa, nggak sih gue ngomong? Paham? Ngerti? Jadi saudara, saya mau ajak semua, yuk kita bersatu jaga. Sebab kalau dikatakan nasab ba'alwi ini semua palsu, itu imam-imam besar yang kita sebut, termasuk ratib yang kita baca, sahibul ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratibul Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, berarti palsu semua saudara. Bukan itu saja saudara, supaya anda tahu ulama-ulama Indonesia saudara, ulama-ulama Indonesia banyak yang berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mufti Syafi'iyah di kota Mekah saudara. Wa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan guru-gurunya banyak dari kaum ba'alwi saudara. Jadi hati-hati kalau kita ingin menyerang nasab ba'alwi, berarti guru-guru kita, kakek guru kita, sanad ilmunya yang nyambung ke ba'alwi semuanya menjadi nasab yang jelek saudara. Jadi ini bukan soal nasab darah saja, ada juga penisbahan ilmu, ada sanad nasab, ada sanad ilmu saudara. Ulama-ulama Jakartanya itu banyak dulu belajar sama Habib Utsman bin Yahya. Nah kalau Habib Utsman bin Yahya sekarang difitnah antek penjajah, Habib Utsman bin Yahya difitnah Habib palsu. Artinya ulama-ulama Jakarta dan sekitarnya yang baca kitab sifat 20, yang mengajarkan sifat 20, yang guru-gurunya belajar Habib Utsman, sanad ilmunya sanad antek penjajah, kurang ajar. Kira-kira jelas ya? Jelas gak? Saya tanya sekarang, kalau itu serangan begitu bahaya, biarkan atau lawan? Saya minta kepada para habaib yang duduk di DPR RI, yang duduk di DPD RI, kalian jangan diam, panggil itu Kapolri, panggil itu Kapolri, tanyakan kenapa laporan kami ke Mabes Polri ditolak.
Kita sudah lapor, saudara. Semua begal nasab kita laporkan. Saya bentuk tim pengacara, saya bentuk Muhyiddin dan Pak Alwi menjadi pelapor. Saudara, semua kita laporkan, tapi ditolak oleh Mabes Polri. Begitu saya minta, para sahabat yang ada di DPR RI, yang ada di DPD RI, panggil Kapolri, panggil. Kenapa para begal nasab yang menghina Pak Alwi, menghina kiai, menghina ulama, bahkan melainkan mau sweeping Pak Alwi? Kenapa laporan kami ditolak? Kenapa tidak diproses hukum? Apa mereka kalian bayar? Apa mereka itu justru dibentuk oleh kalian? Tanya. Saya kira jelas tidak? Ingin rekam, belum lagi direkam. Sampai ini direkam sudah. Kepada para anggota DPR saya, Habib Agil dari DPR RI.